Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Hari ini saya sedang berada di dalam Daihatsu Rocky 1200 cc. Mobil Rocky itu ada dua macam mesin ya. Yang pertama 1200 non turbo dan 1000 cc tetapi turbo. Entah mengapa pengaruh turbo tersebut membuat 1200 menjadi lebih turun harganya ketimbang yang 1000 cc. Kalau untuk konsumsi bahan bakar 1200 ini jauh lebih hemat ya ketimbang 1000 cc tetapi turbo. Karena yang 1200 itu ditujukan untuk lebih ke efisiensi bahan bakar. Sedangkan untuk yang 1000 cc ditujukan untuk yang mencari performa atau kecepatan. Untuk model sendiri relatif sama ya di bagian dalam. Dan ini saya rasa lebih mewah ketimbang Brio. Jadi kalau kalian tertarik ingin beli Brio, mungkin kalian sedikit pertimbangkan mobil ini sangat layak untuk dibeli dibandingkan mobil Brio. Bukan berarti jelek ya, tetapi memang harga Brio entah mengapa tinggi banget, hampir nggak masuk LCGC sebenarnya untuk harga Brio. Dan ini bukan LCGC. Dan kalau saya lihat untuk interior sangat-sangat mewah. Untuk kalian yang suka nyetir, saya yakin sekali kalian akan suka ketika kalian masuk ke dalam kabin di bagian depan, karena tampilannya sudah sangat bagus sekali. Sekarang saya berada di dalam yang tipe CVT atau transmisinya Matic. Untuk posisi transmisi sangat mudah sekali dijangkaunya. Tangan masih bisa sandar seperti ini, lalu tangan kita bisa meraih persneling di sini. Ini sebuah tempat yang sangat luar biasa. Lalu yang saya suka dari mobil ini adalah penempatan cup holder atau penempatan ketika kita membawa minuman seperti ini. Di sini disediakan space yang cukup bagus sekali ya. Perhatikan space-nya. Untuk cup holder, dia berada di depan AC. Sangat fleksibel sekali ketika kita membutuhkan, tinggal dorong seperti ini dan keluar. Lalu kita bisa taruh minuman di dalamnya seperti ini. Saat kita melakukan perjalanan, otomatis AC akan menyembur dan mengenai minuman kita, yang akhirnya membuatnya menjadi dingin dan minimal kedinginannya sangat terjaga sekali. Itu sebuah detail kecil yang saya rasa sangat bagus sekali ya. Saya senang sekali. Oke, saya akan menyalakan mobilnya. Jangan lupa kalian harus pastikan memiliki kunci terlebih dahulu ya. Kuncinya pun bagus. Seperti ini model kuncinya, sangat bagus sekali. Kita tinggal menekan engine start stop ini, tetapi rem harus diinjak. Oke, setelah diinjak lampunya menyala, tinggal kita tekan. Wah, mewah sekali bukan? Untuk AC dia menggunakan yang otomatis, lalu di sini persneling ini tipe yang CVT. P parkir, R mundur, N netral, D untuk drive atau maju. Dan kalau kalian masuk ke dalam sini, saya yakin kalian akan merasakan kemewahan yang sangat luar biasa di dalamnya. Hanya satu yang kurang. Untuk setir dia sudah tilt tetapi belum teleskopik. Selebihnya saya suka sekali dengan mobil ini. Lalu yang saya suka dari mobil ini adalah getaran mesinnya yang sangat minim. Kalau dibandingkan yang 1000 cc, getaran di dalam yang 1200 ini lebih halus ya, karena dia menggunakan 1200 non turbo 3 silinder. Untuk tenaga berada di 88,4 PS dan torsi 112 Nm. Ini tenaga yang sudah cukup sekali dan cukup mumpuni di jalan-jalan Indonesia yang seperti kita ketahui kadang menanjak, menurun, dan kadang curam ya, relatif lah seperti itu ya. Ini sudah sangat cukup sekali mampu di kota maupun di desa atau di pelosok-pelosok. Sudah sangat bagus sekali. Saya heran kenapa mobil ini harganya hampir sama dengan Terios. Walaupun lebih murah ini ketimbang Terios ya, tetapi memiliki harga yang cukup relatif hampir sama. Jadi kalau kalian mencari mobil keluarga, mungkin kalian bisa mencari mobil seperti Terios. Tetapi kalau kalian berjiwa muda,
atau mungkin ini bukan menjadi mobil pertama kalian, misalnya mobil kedua, boleh kalian pilih mobil ini untuk dipertimbangkan. Ini mobil yang sangat keren sekali. Lalu di bagian depan itu lampu sudah LED ya, lampu sudah LED, lalu sudah ada fog lamp. Untuk grill depannya juga keren banget. Lalu di bagian samping kita menemukan ada overfender yang cukup menarik sekali ya. Ini menambah gagah dari mobil Rocky 1200 cc. Walaupun untuk ban dia tidak seberapa besar ya. Kalau yang 1000 cc karena dia turbo menggunakan ban dengan ring 17. Sedangkan yang di 1200 karena dia non turbo menggunakan ring 16. Model mobil ini sudah ADS atau Astra Daihatsu Styling. Dan kalau kita lihat, wah sangat keren sekali ya modelnya ya. Untuk bagian dalam kita menemukan kemewahan yang hampir sama dengan mobil Rocky 1000 cc. Kalau untuk kelas 1000 cc itu tingkatannya dia lebih tinggi daripada yang 1200. Tetapi kalau kalian mencari konsumsi bahan bakar yang hemat, lalu kalian juga mencari kenyamanan sama seperti yang 1000 cc, maka 1200 ini menjadi pilihan yang sangat baik. Hampir tidak ada bedanya. Bedanya ya mungkin hanya satu. Ini ada head unit. Bedanya hanya head unit saja. Head unit di 1000 cc itu mobil 1000 cc, head unitnya lebih besar ketimbang yang di 1200. Tetapi tetap fitur di dalamnya sama seperti yang di 1000 cc. Sudah Apple CarPlay, lalu yang Android itu apa namanya? Itu juga mendukung ya di sini. Jadi boleh dikatakan sama untuk bagian dalam, hanya beda ini saja kecil. Selebihnya sisanya sama. Lalu kita menuju bagian belakang. Karena ini sudah ADS Astra Daihatsu Styling, kita lihat modelnya juga sudah sangat keren sekali ya. Lalu di dalam bagasi itu ada 2 step ketinggian. Kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ingin seolah-olah rata lantai, kita bisa menggunakan step yang paling atas. Sedangkan kalau kita membutuhkan space yang lebih lebar, kita bisa ngambil step yang lebih rendah. Kita bisa ngatur lantainya berada di posisi di mana. Entah itu disejajarkan dengan posisi jok di bagian tengah kalau direbahkan, atau kita bisa di bawah jok di bagian tengah ketika direbahkan. Jadi lebih fleksibel ya, kita bisa mengatur sesuka kita seperti itu. Dan ini saya rasa sudah sangat kompak sekali, kecil, padat, berisi. Nggak kecil sih sebenarnya, ini besar, lebih kelihatan besar dan lebih kekar ketimbang Brio. Jadi kalau kalian berencana ingin membeli Brio, coba kalian pikir-pikir dulu, lalu kalian bandingkan dengan mobil Rocky. Mungkin menjadi pilihan yang sangat baik sekali ketika kalian sudah menjajal tenaga, performa, serta melihat modelnya. Oke, saya akan mengajak kalian mengeksplorasi di bagian depan. Yang pertama kita lihat di sini ada kisi-kisi AC. AC sudah menggunakan AC digital, sudah start stop engine. Lalu ini transmisi yang CVT ya. Di sini ada power outlet. Ini USB. Ini bisa 12 volt. Oke, di sini ada penyimpanan. Di sini ada laci dan bisa jadi armrest. Sini handbrake. Lalu kita lihat di sini. Udah sangat keren sekali ya modelnya ya. Model tariknya seperti ini. Untuk jok ada list merahnya, menambah kesan mewah di dalam bagian depan. Keren banget ya. Lalu kita juga menemukan laci penyimpanan besar di bagian sini. Sudah cukup mumpuni sekali. Lalu kita juga bisa lihat di sini pengaturan-pengaturan semua bisa kita akses dengan tangan saja di sini tanpa kita harus picik-picik kemanapun. Kita bisa gunakan ini aja, kanan kiri udah sangat pas sekali. Lalu kita juga bisa menemukan di sini ada lampu ya, lampu baca. Lalu di sini kita bisa ngelihat juga siapa saja yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Lalu di sini ada kaca, ada cermin ya. Biasa kalau mbak-mbak, mas-mas, atau siapapun itu, kalian misalnya ingin keluar ketemu dengan klien,
Bisa ngaca terlebih dahulu. Udah oke, baru keluar mobil. Di sini pun juga sama ya, sudah ada cerminnya. Ini setirnya bisa tilt, naik dan turun ya, tetapi tidak teleskopik. Itu aja kurangnya. Selebihnya sudah sangat oke sekali dan sudah sangat keren sekali. Dan saya rasa tilt sudah cukup, tidak perlu teleskopik ya, tetapi akan lebih lengkap kalau teleskopik. Oke, mungkin segitu saja review singkat ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi pertimbangan untuk kalian ketika ingin membeli mobil Rocky. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.